Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gladys Riwurohi. Di usaha Waste Recycling Paving, saya sebagai manajer SDM atau sumber daya manusia. Saya mengkoordinasi, merekrut, dan memberikan pelatihan bagi pekerja-pekerja baru. Nama usaha kami Waste Recycling Paving yang beralamat di Jalan TDM 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami memiliki visi yaitu menjadi usaha terkemuka dalam pengelolaan sampah plastik, menjadi paving block yang inovatif, berwawasan lingkungan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami memiliki misi yang pertama, mengembangkan teknologi daur ulang sampah plastik yang efisien dan ramah lingkungan untuk menghasilkan paving block yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan solusi untuk mengurangi timbunan sampah plastik di Indonesia dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, mempromosikan pembangunan produk paving block dari bahan daur ulang sampah sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan produk konvensional. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik yang bertanggung jawab. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja yang memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kami memiliki tujuan utama dalam membangun usaha ini, yaitu berkontribusi untuk bangsa agar mengurangi limbah plastik yang ada di daerah tempat kami tinggal di wilayah NTT maupun di Indonesia. Nah, kami juga memiliki tujuan jangka pendek, yaitu memperoleh sertifikasi dan izin yang diperlukan untuk produksi dalam penjualan paving block. Tujuan jangka menengah, memperluas distribusi dan penjualan ke pasar regional. Nah, dan tujuan jangka panjang, membangun pusat penelitian dan pengembangan untuk terus berinovasi dalam produk paving block daur ulang sampah. Yang berikutnya, memperluas bisnis dengan membuka cabang di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Richard Penemoy. Di usaha Waste Recycling Paving, saya sebagai owner alias pemilik usaha ini. Usaha ini berawal dari sebuah kepedulian terhadap masalah plastik yang semakin menggunung di daerah sekitar. Pada tahun 2020, saya tergerak untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Saya mulai melakukan riset dan eksperimen untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku alternatif. Setelah beberapa kali percobaan, saya berhasil menemukan metode untuk mengelola sampah plastik menjadi paving block. Proses ini melibatkan pencacahan plastik, pencempuran bahan pemikat, dan pencetakan. Pada tahun 2021, saya bersama teman-teman saya mendirikan sebuah usaha yang fokus pada produksi paving block dari sampah plastik. Usaha ini diberi nama Waste Recycling Paving dan berlokasi di tengah kota dekat dengan sumber sampah plastik. Pada awalnya, usaha ini hanya memproduksi paving block dasar dalam berbagai ukuran. Seiring berjalannya waktu, kami mengembangkan variasi desain dan warna untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih beragam. Kami juga melakukan uji coba untuk menghasilkan produk-produk turunan lainnya seperti bata, genteng, dan sebagainya. Selama 2 tahun pertama, usaha kami fokus pada pasar lokal di sekitar kota. Pada tahun 2023, kami mulai memperluas jangkauan pemasaran ke daerah-daerah lainnya. Produk kami pun mulai diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar maupun dari daerah lain. Perkenalkan, nama saya Glenvino Wila. Di usaha Waste Recycling Paving, saya sebagai manajer dan SDM atau sumber daya manusia. Saya mengkoordinasi dan merekrut dan memberikan pelatihan bagi pekerja baru. Saya akan menjelaskan tentang target pasar. Usaha paving block dari sampah plastik, Waste Recycling Paving telah mengidentifikasi beberapa target pasar utama, yaitu yang pertama, proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Waste Recycling Paving menargetkan segmen ini karena adanya permintaan yang tinggi dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta.
Produk paving block yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau menjadi daya tarik bagi segmen ini. Yang kedua, pengembangan perumahan dan real estate. Perusahaan juga menargetkan para pengembang perumahan dan real estate yang membutuhkan produk paving block yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Produk waste recycling paving dapat menjadi solusi yang menarik bagi proyek-proyek pengembangan properti yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Yang ketiga, pemilik proyek kontraksi skala menengah dan kecil. Selain target pasar besar, waste recycling paving juga menargetkan pemilik proyek kontraksi skala menengah dan kecil. Segmen ini dianggap potensial karena membutuhkan produk paving block dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Yang keempat, konsumen individu untuk keperluan rumah tangga. Perusahaan juga menargetkan konsumen individu yang membutuhkan paving block untuk keperluan renovasi atau pengembangan di lingkungan rumah mereka. Paving block dari sampah plastik dapat menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang sadar akan kesehatan lingkungan mereka. Dengan memfokuskan pada target pasar yang teridentifikasi, waste recycling paving dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, meningkatkan penetrasi pasar, serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih spesifik. Halo, perkenalkan nama saya Merlin Estiana Imelda Boboy. Di usaha waste recycling paving, saya sebagai manajer operasional. Saya akan menjelaskan proses produksi dari usaha kami. Ada beberapa langkah-langkah proses produksi paving block dari sampah. Yang pertama, pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah ini seperti botol plastik, bekas kardus, kantong plastik. Kemudian, sampah ini harus terlebih dahulu disortir berdasarkan jenisnya. Yang kedua, penghancuran sampah. Sampah-sampah yang sudah disortir kemudian dihancurkan atau dihaluskan menjadi butiran-butiran kecil menggunakan mesin penghancur sampah. Kemudian, sampah yang telah dihancurkan dicampur dengan bahan pensemen seperti semen Portland. Yang ketiga, pembentukan adonan. Campuran butiran sampah dan semen dicampur merata menjadi adonan yang kental menggunakan alat pencampur adonan. Yang berikutnya, adonan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan blok dan dipadatkan menggunakan mesin pres bertekanan tinggi untuk membentuk blok ukuran standar. Langkah berikutnya, pengaturan permukaan. Blok yang sudah dicetak kemudian diseleksi dan permukaannya dihaluskan dengan mengoleskan lapisan tipis semen. Langkah berikutnya, pencucian dan pengeringan. Blok tersebut dicuci bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, blok dikemas dan disiapkan untuk dikirim ke konsumen seperti toko, distributor, atau tempat pembangunan. Halo, perkenalkan nama saya Martina Nonanabu. Di usaha waste recycling paving, saya bertugas sebagai manajer keuangan. Tugas saya sebagai manajer keuangan adalah menyusun perencanaan keuangan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menjalankan keuangan perusahaan agar sesuai dengan rencana. Yang ketiga, bekerja sama divisi lain agar mengetahui kebutuhan setiap divisi untuk disesuaikan dengan budget yang ada. Perkenalkan, nama saya Novalia Tubulau. Di waste recycling paving ini, posisi saya sebagai manajer penjualan. Sebagai manajer penjualan, tugas saya adalah merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja tim penjualan dalam pencapaian target dan pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan. Peran ini melibatkan kepemimpinan, analisis, dan kolaborasi lintas fungsi untuk memastikan kepuasan pelanggan dan keberhasilan organisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lady Timbona. Di usaha waste recycling paving, saya sebagai manajer pemasaran. Tugas saya sebagai seorang manajer pemasaran meliputi berbagai tanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran dan mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Beberapa tugas utama saya adalah yang pertama, mengembangkan strategi pemasaran, yang kedua, analisis pasar, yang ketiga, brand management, yang keempat, kampanye pemasaran, yang kelima, anggaran pemasaran, yang keenam, koordinasi tim, yang ketujuh, evaluasi dan pelaporan, yang kedelapan, pengembangan produk, yang kesembilan, hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir, promosi dan periklanan. Sebagai seorang manajer pemasaran, harus memiliki kemampuan analitis, kreativitas, komunikasi, dan kepemimpinan yang baik untuk menjalankan tugas-tugas ini secara efektif.